Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita ya. Kali ini ya di studio Realita TV nih hadir tokoh-tokoh yang memang benar-benar jadi perbincangan ya kali ini. Ada Mas Roy Suryo, apa kabar Mas Roy? Alhamdulillah, kabar baik. Dr. Tifa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustadz Musin ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kadang-kadang panggil Ustadz juga. Tapi kan ini perkembangannya itu berubah-ubah begitu loh soal ijazah palsu ini ya. Jadi soal kadang-kadang ini kita bingung. Berita soal ijazah palsu itu kadang-kadang palsu beritanya. Bingung. Emang ada orang-orang yang memang bikin palsu. Emang itu kerjaan mereka kan bikin palsu-palsu. Jadi saya bingung mana yang asli, Ya. mana yang enggak. Nah, ini makanya didatangkan. Sekarang gini aja deh, perkembangan yang terakhir ini kan Jokowi sudah lapor ke polisi. Ya. Nah, kira-kira Lapor bener apa lapor kehilangan? kan beredar bukan saya yang ngomong Oh, ya. ya. Tapi kan di sosial media tuh berkembang dia kan datangnya ke loket yang loket atasnya kehilangan gitu loh. Oke. Tapi sempat juga sebelum itu pun sempat beredar narasi semacam begini loh. Ya Roy Suryo itu kok mengomentari ijazah yang beredar di medsos. Padahal siapa yang bilang ijazah Jokowi itu ya kan? Itu sempat memang itu ya? sempat skenario itu saya bilang skenario itu ada karena ada seorang profesor dari UGM guru besar Fakultas Hukum yang dia dikenal sebagai Jokower juga ya itu bilang kalau itu memang pernah ada tapi hilang. Nah dia tuh mancing reaksi publik gimana kalau kayak gitu. Kalau skenarionya Kalau skenario kayak gitu skenario hilang terus kayaknya itu berat karena langsung dibantah kan langsung setelah dibantah. Ya enggak dia enggak pernah membantah. Enggak, rektor lain yang bantah, Iya, dosen lain yang dosen bantah lain bahwa bantah. itu tidak mewakili Tidak UGM. mewakili UGM. Pernyataan Profesor Markus. Jadi atau siapa? iya Markus ya gitu. Jadi artinya ya sudah. Jadi kalau itu sih Tapi ini sempat sih- dicoba lah soal Sempat skenario dicoba. Diwacanakan, Iya, sempat iya. di sounding Iya. soal hilang itu ya karena kesannya itu bahwa yang data yang ijazah yang dianalisa segala macam sama Rismon sama Roy Suryo itu bukan ijazahnya Jokowi begitu ya. Ijazah Jokowi ada di tangannya Jokowi sendiri kan UGM bilang begitu. Betul dan si lawyernya Jokowi Pak Mas Yakub itu kan bilang ijazah itu masih utuh, ada tidak dilaminating. Nah, katanya. Jadi kalau dilaminating nggak bisa ditekuk. Iya kan itu ribut juga tuh netizen ya kan ijazah kok ditekuk loh kalau ditekuk mungkin bisa tapi ijazah nggak bisa dikecilin. Ijazah Universitas Gadjah Mada yang asli ya yang kita pernah dapat yang asli itu ukurannya A3 gede nggak bisa masuk stop up ukuran folio gitu loh. Jadi kalau dia yang bawa kecuali dia yang bawa orang lain ijazahnya ya. Jadi kan masih pejabat namanya dibawakan orang lain gitu. Tapi kan mungkin cuman kan informasinya itu Jokowi itu bener-beneran lo merakyat lo ya ijazahnya bawa sendiri gitu datang pakai mobil rakyat mobil yang belum bayar pajak. yang belum bayar pajak Terus pajaknya dibayar besok pagi. nah katanya milik rental tapi ternyata setelah diselidiki miliknya anaknya Itu miliknya lucunya netizen itu ya memang sangat detail dia mereka tuh. Makanya kan orang-orang justru itu dari detail itulah. Bata enggak? Itu semua kerjaannya BIN. Badan Intelijen Netizen. Terutama ngumpulnya nih kalau kita lihat ya statistiknya kita ngumpul di X memang. BIN itu kebanyakan ngumpul di X. Ya, jadi perkembangannya sih gitu. Tapi tunggu, muter. Sebenarnya saya mau klarifikasi dulu soal apakah ijazah yang punyanya dia yang sampai sehari ini belum diperlihatkan oleh khalayak dengan ijazah yang beredar di medsos itu sudah clarified itu ijazahnya sama. Kenapa? Karena Dekan Sigit Sunarta Iya, tahun 2022. waktu diwawancara Kompas ya, itu Itu ada dia. dan videonya masih ada. Ya. Dia nunjukin ijazah. Jadi kalau saja, ini kan ada skenario berikutnya lagi. dan ijazah itu yang beredar di Ya, sosmed. mau ngorbanin si kader Partai Sebar Ijazah itu, si Sandi, Sandi, Yan Sandi Utama itu. Ya, Sandi Utama. Dikatakan, oh itu bukan ijazah yang asli, gitu kan? Yang kita analisa. Jadi intinya apa? Mau menahin saya, Dr. Tifa dan Dr. Rismon itu menganalisis barang bukti yang salah. Jadi, nah, tapi lupa dia kalau tahun 2022 ya Sudah pernah dipamerin. Sudah pernah dipamerin oleh Pak Sigit Sunarta ya di Kompas loh. Itu linknya ada, masih kita simpan. UGM memfasilitasi pertemuan antara orang-orang yang mengaku sebagai teman seangkatannya yang Jokowi. bersangkutan itu di aula UGM loh. Jadi si ijazah itu dipampangkan dengan dengan layar yang sangat besar dan itu adalah ijazah yang beredar di Sama sosmed. dengan yang di Jadi sosmed. menarik Mbak Rama, Dr. Tifa dan Ahmad Husin bahwa
mereka kan katanya ngaku, oh kami dengan kesadaran sendiri kami datang, gitu kan, kami apa namanya, iya dari mana kami, toleransi kami datang. Kesaksian wawancara si Andi Pramaria terakhir itu clear betul. Kan ditanya sama pewawancaranya sama hostnya, loh bapak di sana? Ya saya diundang. Ada tuh kesaksiannya, yang dengan Lombok TV. Ya NTB itu udah di situ itu sebenarnya Andi Pramaria itu membela habis-habisan Oh sebenarnya. iya, tapi kan namanya juga ya petunjuk Allah ya. Nanti Ustadz Kosinuddin nanti yang akan. Petunjuk Allah itu tidak akan pernah salah ya. Yang namanya suara yang sebenarnya itu harusnya suara batin itu pasti keluar kayak yang wakil rektor itu. Iya, dia bilang kan, jadi Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dia orang sastra. Ya, kalau kecuali dia bilangnya mahasiswa Fakultas Sastra, itu masih mungkin karena kan pembawanya sastra. Ini kehutanan yang mau dia. Kok bisa munculnya kedokteran? Soalnya barusan ketemu dokter. Nah, gitu Jangan. Jadi pembicaraan Coba ini udah karena berkembang. muter-muter, Iya. yang akhirnya publik bertanya-tanya, ini mau kemana ini arah ini? Ini sudah sekian lama begitu ya. Sementara kasus yang gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta masih lama juga prosesnya ya, masih lama dan dia nggak datang. Dia ada nggak dan lawyernya itu kan bilang, lawyernya bilang kalau tidak ada legal standing gitu. Harusnya pada tanggal 30 April kemarin itu, ketika Jokowi itu datang ke Polda Metro dan dia dengan gagahnya katanya menunjukkan, itu kan memang belum perlu juga. Ngapain juga pada LP pertama belum ada pemeriksaan berkas-berkas, belum ada dia tuh harus menunjukkan itu kok malah sudah bawa. Harusnya pada jam yang sama atau hari yang sama Dia dia ke pengadilan. itu harus ditunjukkan. Itu kan kalau dia konsisten dengan ucapannya, tidak akan menunjukkan ke siapapun kecuali ke pengadilan. Dan satu lagi yang ini juga petunjuk juga. Kok bisa dia bilang nggak mau menunjukkan itu tepat pada hari keterbukaan informasi. Pas gitu. Itu 30 April tuh hari keterbukaan informasi nasional ke-17. Saya curiga skenario tadi itu yang dikatakan beda dengan media sosial itu kenapa? Karena ketika Jokowi menunjukkan ijazahnya nggak boleh difoto. Berarti mungkin ada upaya-upaya untuk merubah lagi gitu loh, jangan-jangan gitu bahwa itu bukan kok ijazahnya cuma saya yang tahu gitu. Gini, kalau saya sebetulnya ini kasus nggak maksudnya ini gini, secara ilmiah ya, secara ilmiah ya penelitian kami itu udah selesai. Kami udah bisa menyatakan secara ilmiah mengenai keaslian atau ketidakaslian dari atau keaspalan dari proses kelulusan seseorang yang bersangkutan itu. Iya. Bagi kami udah selesai. Tapi ini kasus kan terus panjang ya. Jadi dari Pengadilan Negeri Surakarta masih. Ya, ini kan sekarang pindah ke hukum ya. Nah, karena yang sekarang bersangkutan. ya proses hukum sekarang. Ya. Nah, sekarang ditambahin lagi Jokowinya lapor tadi itu yang dilipet-lipet tadi itu. Lapor. Nah, dan Dokter Tifa Roy Suryo termasuk yang dilaporkan. Ya, tambah Dr. Resmond, tambah juga Sebetulnya Pak Reza Wadila. kalau yang dilaporkan sama yang Jokowi, kita belum jelas ya karena Ya, masih karena inisial yang ya. inisial Masih ada 5. inisial, Bisa juga beliau Kosinuddin. kan inisial Atau bisa siapa aja tergantung perkembangan nanti diganti. Lah, Kan iya. masih inisial. Kan juga bisa, Kak Masarita juga bisa. RS, bukan Roy Suryo Rahmat. Iya, Kak Masarita juga bisa. ternyata. RS ternyata bukan Roy Suryo ternyata. Ya karena bisa diganti siapa aja masih Iya, inisial. Belum ada pengumuman resmi ya. Artinya itu sebenarnya juga Oh belum dirilis resmi. Belum. Nah, tetapi yang ingin saya tahu adalah kalau menurut dengan perkembangan skenario ini, menurut Mas Resdo, Dr. Tifa dan dari hukum juga ya, kira-kira arahnya kemana sih kasus ini? Apakah akan terlunta-lunta gini-gini terus, ataukah akan disudahi? Karena kalau disudahi itu sepertinya nggak mungkin. Saya rasa nggak mungkin Jokowi akan menunjukkan ijazahnya, itu menurut saya nggak mungkin. Endingnya kayak apa sih? Minta bocoran. Kira-kira kalau yang saya endingnya. ya, ini saya dari saya kapasitasnya dari sisi ilmu dan dari sisi saya sebagai warga negara Indonesia ya. Ini saya buat interseksi ya. Ini kasus akan selesai kalau harapan kita cocok nggak dengan fakta yang bakal dilakukan. Kalau harapan kita cocok, artinya gini, harapan kita sebagai warga negara Indonesia tentu saja kan kepengennya adalah Pak Jokowi menyampaikan
ijazah saya ini Nah, loh. itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Ya, nggak, artinya kan itu, kan itu. Nah, ketika itu tidak mungkin, maka kita akan menghadapi kasus ini sampai kiamat. Oh, jadi nggak ada ending ya, endingnya no ending. Iya, sampai kiamat. Kalau Mas Ros Sama, dan untuk mencapai itu sebelum itu berbagai, makanya saya kemarin bilang jangan ada kriminalisasi loh ya. Itu ada beberapa pernah sukses dalam tanda kutip ya. Sukses dilakukan kepada Ustadz Habib Rizik ya, dilakukan kepada tokoh-tokoh lain, terhadap Edi Mulyadi, terhadap Bambang Tri. Itu akan dilakukan lagi. Jadi dicariin pasal-pasal yang sebenarnya nggak ada hubungannya dulu. Ijazah dan ijazah. Pokoknya yang pasal itu misalnya yang kemarin sudah disebut-sebut, nanti Ustadz Kosinudi yang lebih ngerti ya, pasal 32, 35, yang sebenarnya pasal itu dulu ketika saya masih ikut membuat undang-undang ITE, itu adalah untuk memodifikasi pesan yang ditransmisikan, bukan soal pesan pada Oke, elektronik. saya jelaskan dulu ke publik ya. Jadi pasal 32, 35 ini tentang merekayasa alat bukti elektronik. Betul. Itu pasal yang dikenakan untuk Ya, pasal mau itu. dikenakan. Mau dikenakan. Belum mau diteliti itu ijazahnya asli atau tidak, pokoknya dianggap kami ini merekayasa alat bukti. Dibelokkan lah. Dibelokkan dengan dia menunjukkan nih loh, ijazah yang saya miliki itu beda. Dia nggak ada urusan, dia mengorbankan anak buahnya yang anggota partai, dia bahkan mengorbankan dekan fakultas kehutanan ya, hati-hati pasti bisa juga dikorbankan. Akan mengorbankan rektor. Iya, bisa Akan kayak gitu, banyak hanya untuk mencari itu supaya apa? Tapi informasi pasal 32, 35 ini dari mana? Udah disebutkan, udah oleh Yakub kan udah. Gini, ya nanti Pak Kosin menambah, tapi beberapa pasal yang sudah disebutkan itu antara lain, koreksi kalau saya salah, 160 ya, kemudian 310, 311, kemudian pasal tadi 32, 35. Nah, mungkin ditinjauan dari hukum gimana Pak Husin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan memang Pak Roy, Dr. Tifa, Pak Rizal Fadila, juga Dr. Risman Hasyolan memang memberikan amanah kepada kami ya. Amanah untuk mendampingi kasus ini, dan alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah deklarasi. Terima kasih Pak Roy, Bu Tifa sudah memberikan amanah ya. Mudah-mudahan kami bisa menjaga kepercayaan ini. Dan memang komitmennya amanah ini tidak hanya untuk kami. Jadi kami buka kepada kantor hukum manapun, advokat manapun, kita bareng-bareng membela, karena sekali lagi kami tegaskan kasus ijazah palsu ini bukan hanya perkaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Hasyolan atau Rizal Fadila, tapi ini adalah perkara seluruh rakyat Indonesia. Karena dampak atau implikasi terhadap masalah ini bukan hanya terhadap 4 orang ini. Dan sebenarnya kalau kita mau bicara tentang hukum, equality before the law, asas persamaan di muka hukum, yang bicara soal ijazah palsu bukan hanya 4 klien kami, Banyak banget. seluruh rakyat. Ribuan. Makanya harusnya oleh Saudara Joko Widodo laporkan saja semua rakyat. Mau bikin 1 juta LP nggak apa-apa. Tapi kalau laporan tadi itu karena Saya lanjutkan. Nah, terkait laporan itu memang yang kami tangani itu ada 3 institusi. Pertama di Polres Jakarta Pusat. Ini yang melaporkan orang yang menamakan dirinya Pemuda Patriot Nusantara. Pasal yang dikenakan 160 KUHP tentang penghasutan. Yang kedua dilaporkan di Jakarta Selatan. Ini oleh Peradi Bersatu, sama di Polda Metro Jaya juga Peradi Bersatu, yang sebelumnya ditolak oleh Barreskrim Mabes Polri. Yang pasal berapa itu? sama juga 160 penghasutan. 160. Nah, baru ketika dirasa publik itu melawan, karena apa? Ini kan berkaitan dengan wibawa seorang Jokowi. Karena yang merasa tercemar dan difitnah adalah saudara Jokowi. Dan muncul analisis banyak pakar hukum bahwa tidak bisa dong kasus ini dikenakan dengan 160 KUHP. Harusnya kalau dia merasa tercemar dan merasa difitnah, 310 KUHP dan 311 KUHP, dan dia sendiri yang melapor gitu loh. Makanya dulu kami himbau, kalau memang merasa tercemar lapor. Dan meminjam ya, mohon maaf ya, bukan karena saya sedang senang dengan kasus yang menimpa Dr. Tifa sama Pak Roy, tapi bagi kami itu hukum, alhamdulillah kalau dia lapor sendiri. Kita juga bilang gitu kok. Bagus. Karena dia harus membuktikan bahwa ijazahnya asli. Sebagai pelapor dia harus punya legal standing. Kenapa? Ketika seseorang mendalilkan orang lain menebarkan fitnah ijazah palsu, berarti dia harus membuktikan ijazah dia asli. Nah, ini kan kembali kepada apa yang disampaikan saudara Jokowi. Dia menyatakan siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Ini dia mendalilkan. Nah, sekarang kewajiban dia.
Dan ini sebenarnya diharapkan oleh seluruh rakyat. Apa sih substansinya? Ijazah itu ditunjukkan asli. Yang ini kan yang selama ini tidak dilakukan oleh saudara Jokowi. 10 tahun. Nah, karena itulah menurut saya laporan ini alhamdulillah. Makanya kemarin Pak Roy. Tapi tuh saya putus dulu, jangan Iya. alhamdulillah dulu Pak. Apa dulu yang dilaporkan Jokowi? Jangan-jangan Jokowi nggak ngelaporkan ijazah palsu, karena memang palsu ijazah saya. Jadi dia lapor lain, ini merekayasa alat bukti, melakukan palsu lain sehingga dia nggak harus membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Kasus Gus Dur kan gitu sama Kalau malah resminya penistaan ya. agama. Memang kalau resminya semua ini kan belum resmi karena yang resmi itu nanti muncul LP-nya. pada deskripsi panggilan polisi yang ditujukan kepada terlapor. Ini belum terima. Belum. Kalau terima ada kelihatan. Ya. Nah, di situ akan kelihatan pasal apa saja. Hanya dari keterangan kuasa hukum saudara Jokowi, kalau tidak salah ada 2 yang menyatakan hal yang sama. Ada Yakub Hasibuan sama Rifai Kusuma Negara. Dia melapor itu dengan membawa sejumlah pasal yang dia duga itu bagian dari dugaan tindak pidana. Yang pertama jelas 310 KUHP. Kedua jelas 311 KUHP. Itu yang apa itu? Ini sama pencemaran. Kalau yang pertama pencemaran 311 tentang fitnah. Yang pertama ancamannya 9 bulan, yang kedua ancamannya 4 tahun. Jadi 2 pasal ini nggak bisa untuk nahan karena di KUHP diatur ya. Ancaman pidana di bawah 5 tahun itu tidak bisa menjadi dasar untuk penahanan. Nah, ada pasal satu lagi dijuntukan dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu Mbak Rama, saya beri informasi kepada semua pemirsa Rahma Sarita Channel dan yang lainnya. Memang ada perubahan kedua di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, sebelumnya 19 2016. Ini perubahan dari 11 2008. 27A itu dulunya 27 ayat 3, yakni tentang penyerangan kehormatan melalui sarana elektronik. Itu juga di bawah 5 tahun. Tapi yang memang kita kemarin konferensi pers kita memang protes, tiba-tiba diselundupkan. Bahasa saya diselundupkan. Pasal 32 yang ancamannya 8 tahun dan pasal 35 yang ancamannya 12 tahun. 12 tahun yang nggak ada kaitannya dengan perkara. Yaitu merekayasa alat bukti elektronik tadi itu. Nah, makanya padahal yang faktanya itu tidak ada rekayasa, yang ada menganalisa data dan fakta berdasarkan keilmuan, kemudian keluar kesimpulan dari analisa. Misalnya contoh Dr. Rizwan itu tidak pernah mengutak-ngutik fontnya. Ada fakta, font itu dia analisa ternyata Times New Roman, dia simpulkan nggak mungkin ijazah ini ada di tahun 85 karena teknologi Times New Roman itu adanya di 92. Jadi nggak ada mengubah merekayasa, yang ada menganalisa data. Pertanyaan selanjutnya, mereka kan mungkin klaim data itu nggak primer, bukan punya kami. Cuman data yang sudah keluar publik itu identik. Misalnya soal fotonya ternyata memang yang ada kacamata. Diakui ketika dia menunjukkan ke wartawan. Ya. Kan ada kisah heroik tentang kacamata yang tiba-tiba nggak pakai lagi gitu ya, katanya pecah, jatuh. Mampu beli lagi. Nah, jadi kita hari ini memang memberikan satu pandangan hukum agar, mohon maaf, bapak-bapak di kepolisian jangan disetir saudara Jokowi. Kenapa? Kalau nanti sampai muncul panggilan, yang muncul pasalnya ada pasal 32, 35. Jadi mohon maaf, Pak Prabowo harus tersinggung, berarti negara ini masih dikendalikan oleh saudara Jokowi kepolisian. Karena nggak ada kaitannya. Ya oke. Saya jelaskan lagi pasal 32, 35 merekayasa alat bukti elektronik ini sebenarnya seperti contohnya ya tadi kita udah ngobrol kayak bukti transfer gitu kan. Kita belum transfer terus tanggalnya kita ganti seakan-akan kita udah transfer sejumlah uang. Itu kena. Misalnya kitalah yang mengutak-ngatik foto. Padahal sama sekali. Nah itu loh. Jadi kita kalau mau konsisten justru temuan netizen lagi-lagi ya. Itu di pusat data UGM, repository UGM, itu justru ada perubahan tentang data upload dokumen skripsi saudara Joko Widodo. Tadinya 2018 biar clear ya, tahun 2018, terus semenjak EPO ini diubah juga pada 2025. Nah harusnya yang kena pasal 32, 35 UGM, merekayasa alat bukti. Iya. Karena klien kami ini Pak Roy ini nggak pernah ngotak-ngatik, cuma menganalisa. Sama data KPU, yang tadinya ada tiba-tiba hilang, kan itu merekayasa, menghilangkan alat bukti. Nah itu berarti KPU tuh tanggung jawab. Nah saya sih tidak mau mengarahkan harusnya KPU yang diproses, UGM diproses. Tapi maksud saya, kalau memang merasa tercemar, difitnah, oke lah itu hak hukum saudara Jokowi. Tapi polisi juga harus benar-benar meletakkan norma yang sesuai dengan perkara. Karena perkaranya pencemaran, fitnah, ya sudah 310 dan 311 KUHP. Nggak apa-apa, kami layani. Yang kedua, karena dianggap ini beredar di
ya informasi transaksi elektronik, pakailah undang-undang ITE. Oke, pakailah 27A saja. Sudah ini saja. Jangan ditambahkan 32, jangan tambahkan 35. Kenapa? Kalau muncul 32, 35, kami membaca ini motifnya hanya untuk membungkam. Kenapa? Dengan disisipkan dua pasal ini, penyidik punya kewenangan untuk menahan terlapor ini kalau nanti naik jadi tersangka. Dan ini nggak boleh. Dan itu yang sering terjadi sekarang yang namanya kriminalisasi. Tangkap dulu, nanti cari-cari buktinya. Kayak kasus Tom Lembong itu, akhirnya ada tambah, tangkap ya, dulu, taruh pasal dan sematkan pasal yang bisa untuk nahan. Karena kalau dasarnya sebenarnya sih pencemaran, tapi kalau hanya dengan pasal pencemaran dia nggak bisa nahan. Masukkanlah pasal kabar bohong. Makanya tuh dulu pasal kabar bohong itu selalu disematkan. Kenapa? Karena dengan adanya pasal ini polisi bisa nahan karena pasalnya ancamannya 10 tahun. Pasalnya Habib Rizik itu. Ya, 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 pasal tahun 46. umat, apapun kasusnya pasalnya itu. Tapi menahan itu juga ada syaratnya kan? Ya, Nggak bisa begitu aja. sebenarnya kalau syarat menahan ada dua, syarat subjektif, syarat objektif. Kalau subjektif kan kekhawatiran penyidik akan lari, menghilangkan barang bukti. Tapi ada syarat objektif, apa yang paling krusial? Minimum ancaman pidananya 5 tahun. Nah, kalau syarat objektif ini tidak terpenuhi, kekhawatiran dan yang lainnya tidak penting lagi. Nah, ini yang kami khawatirkan. Makanya saya minta kepada seluruh rakyat, karena ini perkara bukan perkaranya Pak Roy dan Dr. Tifa, ini perkara kita semua. Ayo kita kawal bareng-bareng. Ya ini itu poinnya harus dikawal bareng-bareng. Karena gini Mas Roy ini kayaknya sama Dr. Tifa tadi datang sini saya lihat percaya diri gitu ya. Jelas saja percaya diri karena merasa ini tentang kasus ijazah palsu di mana sudah punya data-datanya. Tapi hati-hati. Kadang-kadang ya tadi tuh akhirnya yang dibahas bukan masalah ijazah palsu. Persis, itulah. Yang terjadi sama Gus Nur sama Iya, Gus Nur sama Bambang Tri kan gitu. Penistaan agama. Ya, terus sama Tom Lembong juga begitu kan gitu. Hati-hatinya dicari-cari. dibelokkan di situ Pasti tuh. itu pasti ada. Bukan kami itu ketawa-tawa tuh jumawa lah, sama sekali enggak. Ya, kita percaya dulu kan apa? Karena kalau saja hukum ini berjalan dengan benar, equality before the law, dan sekarang tuh konon katanya kan sudah ganti rezim. Ya gitu. Kalau ini masih rezimnya dia, ya mungkin saja gitu loh. Tapi karena ini udah ganti rezim, masa sih Pak Prabowo mau dikatakan sama gitu rezimnya, memberlakukan hal-hal yang buruk, memburukkan pasal-pasal untuk kemudian mengenakan kepada para aktivis pada seseorang gitu loh. Jadi kalau boleh dibilang kita percaya diri itu karena kita ada di dalam koridor kita sebagai ilmuwan, nggak lari dari situ. Nah, ya satu. Kemudian yang kedua, saya underline Mas Roy bilang, kita sangat percaya dengan Presiden Prabowo, kapasitasnya, kredibilitasnya, kredensialnya beliau. Nggak mungkin beliau akan melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh pimpinan rezim lama. Udah itu aja, kita bikin percaya diri. Jadi artinya gini, Mbak Rama. Kenapa kita percaya? Karena yang kita lakukan itu adalah terminologi dalam ilmu pengetahuan, dalam saintis. Jadi kalau kita bilang ini fake, ya, fake itu adalah fake pada ilmu pengetahuan gitu. Ya kita harus bilang fake. Kalau itu fake atau itu false ya. Makanya ketika ada wajah yang tidak cocok, ya kita bilang apa adanya sesuai dengan temuan IA itu, sesuai dengan software itu berbunyi adalah mismatch atau tidak match. Ya masuk tidak match kita bilang mirip gitu kan ya nggak mungkin, namanya juga itu. Dan apa yang kita gunakan itu kan segala hal yang sudah kita teliti sesuai dengan primary evidence ya. Skripsi misalnya, kenapa kan orang-orang kan pada tanya, lu kok dulu kalau lari ke skripsi? Justru itu karena kemudian barang yang kita dapatkan secara langsung dari tangan resmi UGM, dari wakil rektor, ada 2 wakil rektor loh, ada dekan, ada juga ketua senat profesor guru besarnya di kehutanan, itu adalah skripsi itu. Kalau skripsi itu dinyatakan bukan alat bukti yang asli atau kata salah satu lawyernya, wah itu kan copy. Dia nggak mengerti istilah copy. Copy itu tidak berarti palsu gitu loh. Karena skripsi yang asli itulah yang kemudian diserahkan kepada pihak universitas. Dan disitulah harusnya ada tanda tangannya. Kecuali kalau yang untuk kita pribadi, kita dulu mungkin membuat sekian eksemplar gitu ya, 6 atau berapa. Nah, yang satu mungkin yang kita gunakan untuk arsip di rumah itu yang nggak ada tanda tangan. Tapi yang diletakkan di kampus, apalagi di Universitas Gadjah Mada, apalagi yang diserahkan para wakil rektor, itu primary evidence. Nah, kenapa kemudian kita tidak menggunakan primary evidence itu adalah, kita belum nemu ijazahnya. Karena selama ini kita percaya yang ditunjukkan Pak Sigit Sunarta pada tahun 2022 yang tadi dikatakan Dr. Tifa, pada itu ada beritanya di Kompas, itu adalah kopi yang sangat fotokopi itu, tapi itu sangat identik dengan yang ditunjukkan oleh kader tadi. Tapi tunggu, kalau dulu Sigit Sunarta pernah
menunjukkan, kenapa sekarang nggak ditunjukkan lagi? Nah itu yang kita pertanyakan. Terus malah dibilang hilang lah Malibu. Bukan, dia nggak bilang hilang, dia nggak bilang. Dia Pernah Profesor Markus bilang Oh, hilang. iya. Kita bicara Sigit Sunata Sigit ya. Sunata. Yang kita sesalkan adalah kenapa pada tanggal 15 15 April April itu dia tidak memperlihatkan kopian Ya. yang dimiliki oleh UGM. Tidak berani atau? Iya, dia mengatakan itu untuk ijazah itu lagi-lagi nih Prof nih. Ya. Besok saja ketika ketemu yang bersangkutan gitu ya. Ya, jadi memang mereka tidak punya etikat baik untuk memperlihatkan persis sama dengan ketika si Pak Sigit Sunata Tapi saya- memperlihatkan kepada Kompas. Kita mau coba meraba-raba skenario ya. Menurut saya kalau skenario hilang itu nggak akan sustain ya. Ya dulu pernah mau dicoba itu. Nggak bisa. Karena apa? Karena kalau hilang satu harus ada laporan kehilangan. Karena ini kan sudah jadi wali kota meskipun dulu Dokter Andes ya, wali kota atau udah jadi ini dan itu tidak hilang, nggak ada laporan, nggak ada. Hilangnya setelah kita datengin itu baru hilang ya bisa. Tiba-tiba nggak ada. Oh ya, mungkin juga ya. Tapi Setelah didatangi wartawan tiba-tiba hilang. Nah, kan bisa juga. ya tapi berarti yang asli dulu tuh yang disebar di medsos itu asli. Yang belum katanya. tentu juga. Kata si Itu asli. Asandi itu ya, itu kan dia bilang asli. Meskipun pernah dalam sebuah diskusi di sebuah podcast yang lain, akhirnya saya tanya, kamu itu dapatnya langsung dari Jokowi atau dari orang lain? Oh enggak, ini dari orang yang tadi disebut tadi namanya Andi Andi Pramaria atau Iya. Pramajiwa? Iya, Andi enggak, Pramaria. Pramaria. Ah. Karena dia si kader PSI itu pernah kerja sebagai staf khusus di Andi Pramaria. Oh, di Lombok. Di Lombok gitu. Jadi memang saya kemarin mancing pada sebuah podcast ya. Oh, dia katanya dapat dari Jokowi gitu. Nah, supaya dia muncul kan, wah saya nggak dapat langsung, kena udah. Itu. Jadi dia kan protes ketika saya bilang dapat langsung gitu. Kalaupun hilang itu nggak bisa diterbitkan baru lagi. Nggak bisa. nggak bisa. Ada yang namanya surat keterangan. gitu Hilang. lah, Ya ya. karena ijazah saya kebetulan hilang juga. Jadi saya Iya. nggak punya ijazah. Yang, pakai surat yang bilang keterangan hilang. yang bilang nggak bisa diganti surat itu Prof Markus itu juga kan? Iya. Nggak bisa diganti emang pakai surat keterangan Nggak bisa. pengganti. Nah, kalau surat keterangan pengganti itu memang bentuknya selebar folio. Itu bisa ditekuk. Tapi ya kalaupun itu pun ditekuk-tekuk ya menurut saya sadis juga lah ijazah kalau ditekuk-tekuk gitu loh. Ya, Gitu. ya jadi Itu, ya. skenario itu menurut saya Pak Osi nggak akan lanjut juga itu menurut saya ya, Ya. nggak akan dilanjutkan. Pandangannya- Kira-kira skenario apa? Kalau saya sih mandangnya ya skenario dibelok-belokkan jadi kasus nggak jelas saja, atau diambangkan saja nih kasus ini. Kalau saya punya teori, mungkin saja itu masih bisa jadi plannya mereka, tapi dengan menggunakan orang lain. Seperti tadi kan sudah mencoba, Prof Markus sudah mencoba itu bagian dari mencoba. Oh, ijazahnya pernah ada tapi hilang. Kita Nanti- tahu lah Prof Markus itu siapa. Iya, kita gitu. tahu. Itu bisa tetap jadi wacana untuk Memang- buying time. Iya, Bisa. kata kuncinya itu legitimasi publik. Iya. Hari ini itu Betul. sedang berebut legitimasi Iya, publik. betul. Dan saya akui kami pun sebenarnya hari ini juga berebut legitimasi publik. Kenapa? Bedanya, kenapa misalnya contoh Pak Roy sama Dr. Tifa datang ke kami dan kami terima. Dan kenapa kita pede? Ya. Sederhana. Kami meyakini orang menyampaikan pendapat berdasarkan analisa yang basicnya ilmu, apalagi expert di bidang itu bukan kejahatan. Iya, Itu. Jadi kami tidak sedang membela penjahat. Beda kalau Pak Roy habis merkosa orang, cerita ke saya, "Mas, tolong terima saya diperkosa." Dokter Tifa juga begitu, saya habis mukulin orang, tolong terima. Saya sejak awal sudah nggak pede Ya. karena saya membatasi juga. Dan kami selalu membela orang itu rata-rata orang yang sedang menjalankan hak konstitusional, menjalankan kemerdekaan berpendapat, tapi dikriminalisasi. Contohnya Pak Saididu yang Ya. seperti yang kami ceritakan. Kita bareng-bareng. Bareng-bareng mengkritik PIK 2, dikatakan melakukan pidana dan seterusnya. Nah, yang kedua, saya ingin kembali saja ke LP begitu. Kita membaca skenario yang seperti apa. LP itu laporan polisi ya. Lah, laporan polisi. Kadang-kadang ada- Walaupun saya heran juga untuk kasus Polda Metro Jaya itu belum disepil nomor LP-nya berapa. Jadi nggak bisa dicek sebenarnya apa yang dilaporkan. Belum. Walaupun sudah ada sepil itu juga belum, karena konfirmasinya itu nanti setelah dapat surat panggilan, karena di panggilan itu akan ada deskripsi pasalnya. Ya, apa aja. Ada juga peristiwa ringkasannya apa begitu. Dan atas nama pelapor siapa begitu biasanya yang ada. terlapor siapa aja, Terlapornya gitu. siapa saja gitu. Nah, kalau kita berangkat memang mau tidak mau saudara Jokowi ini terpaksa dia turun gunung sendiri karena sebelumnya dia sudah menyatakan merasa tercemar dan difitnah. Nah, padahal pasal itu adalah delik aduan, maka dia harus turun sendiri. Ya. Nah, kita konsentrasi ke 310 dan 311 KUHP.
tercemar itu memang sangat subjektif, Pak. Iya. Kalau fitnah objektif, Iya. karena fitnah itu sesuai atau enggak itu bisa. Kalau tercemar subjektif. Ada orang yang kulitnya hitam disebut orang lain, kamu kulit hitam. Dia bisa saja merasa tercemar. Padahal itu bukan fitnah. Ya. Hanya memang ini ancamannya cuma 9 bulan. Kalau fitnah itu memang bisa 4 tahun. Tapi keduanya tidak bisa untuk menahan. Nah, pertanyaannya kita semua akan memperdebatkan apakah seorang yang expert di bidang ilmu tertentu menganalisa kemudian menyampaikan pendapat berdasarkan data dan analisa dianggap pencemaran. Kecuali beda ya kalau kita bilang, oh lu Jokowi kurang ajar lu, nah bisa jadi gitu. Contoh begitu ya. Tapi ini kan enggak ada. Berdasarkan ilmiah. Tapi kalau menurut saya mungkin ini nanti kasusnya ini arahnya kemana? Kalau memang harus dilanjutkan, saya curiganya ini mundur, nggak jadi ini barang. Menurut saya ya. Jadi laporan ini mandek menurut saya. Makanya saya minta Pak Jokowi jangan cabut, jangan mundur, maju terus. Kenapa? Bukan hanya kepentingan 4 orang. Orang pengen tahu ijazah Pak Jokowi yang asli, bukan yang ijazah saja, yang asli. Itu seluruh rakyat Indonesia. Kalau Pak Jokowi berhenti apalagi mencabut, oh berarti Pak Jokowi tidak menghargai seluruh rakyat Indonesia yang pengen tahu. Dan kita jangan mewariskan legasi sejarah bagi generasi selanjutnya. Oh, misalnya Pak Rosario ditanya, Papa dulu pernah kasus ya, kenapa diwariskan kami? Kenapa sih kalian semua nggak bisa menuntaskan kasus sepele begitu? Gimana mau bicara tentang perang dagang internasional Atau masa depan anak Indonesia, kalau ini nggak clear ya, itu kasihan banget. Nanti orang berpikir, nggak usah sekolah lah. Nggak usah sekolah lah. Ini pikirannya persis sama anggota DPR yang picik itu, yang cewek itu. Siapa itu namanya? Lupa aku ya. Ya, Caniago. Ya, itu kan Irma. itu kan picik banget. Nggak, saya harus bilang picik ya. Karena dia sama saja itulah menghasut orang Indonesia. Supaya apa? Supaya dia bilang kalau kasus ini apa salahnya? Apa salahnya ijazah palsu? Yang penting udah bagus kerjaannya. Aduh, picik banget sekali lagi Irma picik gitu. Ya, gitu. Nah, ya memang kalau gitu. Dungu, kalau istilahnya Rocky Gerung dungu. Ya, jadi enggak. Yang penting kan sudah sangat ini membangun gitu ya, kerja infrastruktur. Utang 21.000 triliun. Tapi kalau menurut saya nggak dicabut. Kalau dicabut akan malu dong ya. Masa lapor-lapor sendiri, datang sendiri dicabut. Tapi akan Diteruskan dengan pasal-pasal yang aneh. Kalau saya diteruskan dengan atau ditunda-tunda aja, diulur-ulur nggak jelas sampai orang lupa. atau saya gini, setujunya itu. atau gini, tiba-tiba masing-masing kita display. Tiba-tiba nanti respon kena kasus misalnya lupa cari perkara lain. lupa belum bayar ketika kemarin makan di mana gitu ya. Itu jadi kasus banget itu. Ya kan? Ingat kan kasusnya siapa? Bambang Wijoyanto atau apa itu gara-gara kasus KTP. Ya kan? Coba nanti Roy Suryo lalu kena kasus lagi kepleset di mana nimba orang gitu, terus orangnya lapor gitu ya. Dokter Tifa juga gitu nanti. Jadi Saya sih cenderungnya ke situ, tapi kasus ece yang pokoknya kena. Seperti yang jegal Abraham Samad. Ya, atau jegal salah satu kuasa hukum di Solo. Ya kan? Oh gitu. iya, Mas Zainal. Mas Zainal yang kasus lama banget itu. Ijazah palsu atau antara mereka berdua gitu ya, antara iya dia dan temennya soal itu terus diangkat lagi. Ya skenario-nya seperti, karena kalau ijazah palsu ini saya ragu berani dilanjutkan ya. Enggak, ini kalau saya begini, penyelesaiannya tuh level penyelesaiannya itu level Presiden Prabowo. Iya, ini karena kan rentetannya kan bahaya. Misalnya, kalau seandainya ternyata ijazah ini benar-benar palsu, seandainya ya saya bilang, itu kan rentetannya banyak. Terhadap kebijakan-kebijakan 10 tahun, terhadap keputusan-keputusan penetapan pejabat, terhadap apapun yang dilakukan selama 10 tahun kan tidak legitimate. Dan ini bukan muatan hukum lagi, udah beyond the law, ya udah beyond the politics. Dan ini harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo himself. Baru kita semua oke, karena beyond the law. Karena memang bolanya ada di iya, makanya saya bilang akan diputar-putar jadi permainan nggak jelas saja ini. Kan akhirnya jadi kalau bisa diputar-putar dengan pasal-pasal ini kan penzoliman. Mau sampai kapan dan mau berapa banyak lagi orang yang dan saya kira mudah-mudahan ya penduduk Indonesia sudah tidak mau lagi mentolerir ada orang-orang yang dipenjara karena kasus ini lagi makan korban lagi begitu ya. Cukup Bambang Tri sama Gus Nur begitu, terus nanti ada orang lagi, saya kira tidak bisa ditolerir. Ya pasti harus ada pemulihan nama sama baik ini ya, juga. saya juga secara hukum walaupun di tempat lain saya sudah bantah, saya perlu tegaskan klaim dari kuasa hukum mereka menyatakan Pak Jokowi sudah menang di pengadilan. Waduh. Ya.
pelakunya sudah dipenjara. Saya tegaskan satu-satu. Belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo asli. Dan tidak ada putusan pengadilan menyatakan Jokowi menang melawan pihak manapun. Yang ada perdata itu yang Bambang Tri, saya kuasa hukumnya saat itu, saya pelaku, itu dicabut. Kalau dicabut itu ya belum ada perkara gitu. Yang kedua di NU belum masuk ke pokok perkara. Yang ketiga di Solo itu memang di penjara, tapi bukan dengan ijazah palsu, justru dianggap kabar hoak. Kabar hoaknya itu justru diangkat oleh Pengadilan Tinggi Semarang diganti dengan Undang-Undang ITE. Waktu itu kan saya sudah sampaikan kepada publik, kalau orang yang mengedarkan kabar ya ijazah palsu itu awalnya kabar bohong kemudian dianggap tidak kabar bohong, hanya mengedarkan kebencian, berarti kan ijazah palsu itu kabar benar. Betul, tidak beredar gitu. Dan yang kedua, sepanjang saya hadir di Pengadilan Negeri Solo 6 bulan bersidang, ijazah Saudara Joko Widodo itu nggak pernah hadir. Sekalipun nggak pernah hadir, yang aslinya ya. Padahal itu SMA kan yang Bambang. SD, SMP, SMA begitu. Bukan belum belum masuk sampai UGM. Dan itu yang kemudian Tidak oleh Bambang Tri dianggap wong legan golek momongan. Karena saat kami menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu yang kami gugat sampai SMA. Apa reasonnya? Karena kami saat itu ingin mengaitkan dengan syarat menjadi capres di pasal 169 Undang-Undang 7 2017. Jadi ijazah SMA pun sudah goib ya? SD, SMP, SMA kan yang diperkarakan. Gak hanya mobil SMK. Jadi bukan sudah dari jauh sebelumnya ya sudah. Iya. Jadi bukan hanya UGM saja. Kalau versinya Bambang Tri bermasalah semua, khususnya yang SMA. Dia itu lulus dari SMA yang belum dibuka kira-kira begitu. Ya, Jadi nggak mungkin kalau nggak lulus SMA bisa ke UGM. Salah satu detailnya itu adalah cap, sama aja dengan kalau kita melihat cap, Cap ya. lagi tuh. Cap itu adalah ketika cap itu tertulis SMPP dalam kurung SMA 6. Padahal SMA 6-nya belum ada pada tahun itu dicap. 9 tahun lagi ya. Jadi bedanya kalau di SMP-nya dia bisa menerawang masa depan, kalau yang ijazah UGM yang kembali ke masa lalu. Jadi kalau SMA ini sudah ada pembandingnya sebenarnya, ijazah seangkatan tuh nggak ada SMA 6-nya. Nah tapi kalau yang di UGM ini katanya ada pembandingnya, Andi Pramaria ini yang membawa katanya memang sama. Nah itu Mbak, saya tegaskan kepada pemirsa, kasus ini kan udah bergulir, jangan mengulangi kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Apa itu? Pembuktian hanya dengan testimoni. Hari ini pembuktian harus dengan teknologi, dengan ilmu, sains. Sehingga apa? Hasilnya benar-benar bisa kita yakini kredibilitasnya. Kalau keterangan testimoni banyak orang bisa bohong. Ada berapa temannya Jokowi itu? 67 katanya. Jangankan 67, satu republik ini aja udah disetir Jokowi semua, apalagi cuma 67. Dan begitu. kalaupun dia bilang ini ada alat buktinya apa? Ijazah saya. Yang nggak berlaku. Wong yang dipersoalkan bukan ijazah dia. Nah iya, benar kata ijazah Jokowi bukan ijazahnya si Andi Pramaria. Kan antara misalnya kalau kita komparasi studi ya, itu ijazahnya Andi Pramaria, ijazahnya Joko Widodo kan di-compare lah. Ini kan tidak ada. Ini kan tidak ada apa yang mau di-compare. Masa yang meng-compare ya Andi Pramaria, Fronojiwo, apa siapa lagi itu loh. Yang kita compare Belum bukan ketemu ini. sampai hari ini nih. Barangnya di mana nih? Kita compare masih goib. Katanya Dan- nggak pernah dikeluarkan. Iya. Yang itu kan katanya nggak pernah dikeluarkan. Dan lagi pula begini, nggak bisa logika. Kalau punya dia asli, maka punya Jokowi asli. Kalau punya Jokowi palsu, maka punya dia palsu. Enggak. Nggak bisa Karena juga. dipersoalkan spesifik hanya ijazah saudara Joko Widodo. Bisa jadi ijazah teman-teman itu memang asli gitu loh, karena bukan berarti mirip pun ya, siapa tahu memang nanti yang benar mau dikeluarkan itu ya memang dimirip-miripkan kan ada, itu yang paling penting. Jadi kalau itu pernah skenario yang hilang itu terus dicetak lagi, ini yang masuk pasal pemalsuan dokumen gitu loh. Karena susah, kalau sampai nggak hilang, itu susah lah, nggak mungkin. Karena kalau sampai harus nunjukin, karena kertas kan ada usianya. Betul. Nggak mungkin itu bisa bohong. Meskipun ya ini mafia juga ada loh, mau cari meterai lama, kertas kuno tuh ada di Jalan Pramuka. Oh ada juga? Ada. Masalahnya uji forensiknya nggak bisa dilakukan oleh domestik, nggak bisa. Nah, yang jadi problem itu karena klien kami setelah kami diskusi, bukan hanya klien kami sebenarnya, masalah rakyat ini sudah tidak percaya pada institusi Polri. Ada kasus-kasus besar yang juga sudah ada hasil lab dan seterusnya, tapi hasilnya kok berbeda jauh dengan fakta lapangan. Karena itu agar kasus ini objektif, makanya Pak Listio Sigit Prabowo
kita ambil ahli dan juga laboratorium forensik yang netral. Bukan berarti kita tidak mengakui kedaulatan negara, enggak. Ini bicara tentang ilmu. Kalau ilmu itu tidak ada status warga negaranya. 1 tambah 1 itu 2, di Amerika juga 2, nggak berubah. Karena itu jangan juga membawa narasi kalau kita nanti minta dari luar negeri seolah-olah nggak percaya kedaulatan negara. Enggak, bukan. Saya khawatirnya gini ya, kalau sekarang kan memang perhatian publik masih kuat ya. Kayaknya belum berani lah kalau mau ini belum. Tapi saya khawatirnya nanti dengan beriringnya waktu, tiba-tiba langsung ditahan gitu ya. Nah, itu. Dengan alasan Jokowi sudah menunjukkan ke pihak kepolisian bahwa memang ada ijazahnya asli. Ya itu menunjukkannya kan nggak terbuka. Ya mau menunjukkan di Tapi kan mana. nanti di persidangan. Tapi Roy Suryo sama ininya sudah ditahan dulu, tapi persidangannya nanti nggak jelas. Makanya itulah Kerjain diselundupkan. kayak gitu, ha? Makanya itulah diselundupkan pasal 3. Nggak bisa, kalau itu karena ini kan sudah gitu. resmi, publik juga sudah melihat. Iya. Kami juga ada kuasa hukum yang tim. Ya nanti di pengadilan gitu. Enggak, urutannya nggak begitu, nggak bisa ngeloncat. Harus dimulai dengan pemanggilan. Kecuali dipanggil 2 kali nggak hadir, baru upaya paksa. Upaya paksa nggak bisa sekonyong-konyong begitu. Nggak bisa, makanya polisi nggak bisa. Misalnya mau ngambil skenario untuk, oke lah orang-orang lain silahkan lah. Tapi kasus ini nggak bisa. Publik sudah ngontrol. Ini juga ada kuasa hukum loh, dan bahkan beberapa kantor lawyer. Makanya mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini ya, hal-hal yang dulu ya kita anggap biasa karena hukum juga bukan panglima, kekuasaan yang menguasai hukum. Diperjelas rezim 10 tahun. Rezim 10 tahun, rezim Saudara Joko Widodo lah gitu. Biar jelas begitu ya. Jangan terulangi karena mohon maaf kalau Kapolri melakukan itu berarti sama saja Pak Kapolri buang kotoran ke muka presiden. Nah itu. Dan sekarang bukan hanya masanya Panglima. Sekarang Pang 8. Kan sukanya angka 8. Gaya 5 lagi. Saya khawatirnya tadi itu begitu. Jadi bilang ini pokoknya sudah asli karena Jokowi ini, terus kan bahasanya selalu gini nih Pak Husin. Oh kalau tidak percaya ya tunggu aja nanti di persidangan. Kan gitu bahasanya. Tunggu saja proses, kita kan sudah selesaikan ke proses hukum. Kita tunggu aja, tapi proses hukumnya nggak jelas. Kalau kemarin dikatakan sudah menunjukkan ke depan kepolisian, ya. Sekarang coba lihat timelinenya. Dia datang ke kantor Polda Metro Jaya, ke SPKT itu ya, kita nggak usah bahas lagi lah soal mobil yang belum bayar pajak itu ya gitu. Termasuk tipis juga. Tipis nggak usah. Termasuk masuk ke loket kehilangan. Tapi masuk jam 10, keluar jam 12. Apakah pihak kepolisian yang menerima itu adalah memang yang tugasnya memeriksa atau di bidang forensik? Apakah dia sudah memeriksa betul ijazah-ijazahnya? Enggak, karena kita juga dapat videonya juga di dalam itu. Yang meriksa ya petugas biasa, petugas-petugas yang cuman itu. Apalagi dengan 35 pertanyaan, nggak cukup waktunya. Nah, dan itu yang saya sesalkan. Ini patut kita duga kuat. Udah ada skenario. Kami kalau lapor paling diterima LP, habis itu nunggu lagi panggilan baru BAP. Jadi nomor LP pun susah nih, contohnya kawan-kawan yang di TPO ngelapor Barreskrim. Itu nggak jadi LP mbak, itu hanya masih Dumas. Baru ditingkatkan laporan informasi. Makanya hari Selasa besok kan kalau kan diperiksa itu, itu bukan dalam kerangka pro justisia, baru melayani yang laporan sifatnya informatif. Apa rekomendasi informasi ini? Ujungnya cuma LP itu. Tapi itu kasus yang beda kan, ini bukan Pak Rizal Fadil dalam rangka ini kan? Ini yang mempersoalkan Jokowi gitu. Kan lucunya begini loh maksud saya. Kalau masyarakat yang lapor gitu. Tentang Jokowi diputer-puter Dumas, habis itu laporan informasi ujungnya cuma LP. Ketika Jokowi datang langsung lengkap, langsung di BAP 30 berapa pertanyaan, langsung bisa nunjukin bukti. Enggak, kalau nunjukin bukti itu sangat tidak karena waktunya nggak cukup. Walaupun itu tidak masuk akal, artinya nah ini polisi harus kita kontrol juga kok memperlakukan berbeda. Ya, memperlakukan hal yang berbeda terhadap warga negara yang oleh konstitusi kan ditegaskan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Satu lagi, gitu loh. Pak. Jadi dia kan selalu bilang, ya ini kan warga negara biasa gitu kan gitu. Enggak, saya bilang warga negara biasa. Jokowi itu sampai dengan sekarang itu masih pejabat negara. Dia masih makan gajinya dengan dia menjadi Dewan Pengarah dan Antara. Jadi kalau dia Dewan Pengarah dan Antara, harusnya nggak bisa tetap ngaku-ngaku saya sudah pejabat biasa. Kalau dia sudah rakyat biasa. Kalau dia ngaku rakyat biasa, saya underline istilahnya Dr. Tifa. Saya underline statementnya Profesor Hamid Awaludin. Kalau memang dia dengan pribadi, makanya ya 6 bulan yang lalu begitu dia udah nggak presiden, langsung laporin kami. Sebelum dilantik dan Antara juga. Sebelum dilantik dan Antara itu malah masih aman.
Sekarang dia udah di lantai Danantara, dia udah pejabat negara. Pejabat negara mempergunakan pasal 310, 311 itu. Konyol. Nah, makanya itu. Kalau terbukaan. Iya. Ya, makanya itu kalau menurut saya ini hati-hati ya, soalnya hati-hati lagi. Harus dituntaskan sekarang. Oh iya. To be or not to be. Karena begini, kalau sampai dibiarkan menggantung, ini kalau pengamatannya subjektif saya, Tiba-tiba dia cokok lagi. bukan pendendam sekali gitu. Contohnya Tom Lembong gitu kan ya. Iya. Kan didiemin aja tuh. Heeh. Tiba-tiba udah nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung Ambil. begitu ya. Nah, jadi harusnya diselesaikan sekarang nih Oh barang iya, nih. iya. Atau nanti suatu saat ini jadi sandra buat Mas Roy Suryo tadi tuh kepleset apa, kena dia apa. Jadi jadi jangan mundur, nggak boleh mundur, harus dituntaskan sampai tuntas. Karena kalau nggak tuntas akan jadi bom waktu. Saya yakin begini, bukan persoalan tuntas sekarang dan kemudian kami nanti akan berbahaya di enggak. Ini kalau lama nanti akan muncul Roy Suryo berikutnya. Akan muncul Rismon Sianipar berikutnya, akan muncul Tifa berikutnya. Yang mungkin jauh lebih cerdas daripada kami. Oh, pasti. Mungkin jauh lebih Dulu gini, kapabilitas. karena dulu gini. Kalaupun sekarang ya tahu, ini kan persoalan ini kan sebenarnya kalau mau ditarik mundur. Itu kan sejak 2013. Sejak Gojeknya, sejak tandanya Prof Mahfud MD dengan Jokowi sendiri yang bicara soal IP, indeks prestasi. Itulah yang membuat masyarakat itu bertanya, orang dengan IP di bawah 2 kok bisa lulus dan bisa selesai 5 tahun. IP di bawah 5 tahun kurang loh, Mas. 5 tahun kurang. Iya, 4 tahun 2 bulan loh. Betul. Coba hitung. Lu coba hitung kan Iya. dia masuk UGM tuh Agustus 80. Iya. Dia wisuda Desember 85. Iya. Kan 5 berarti tahun, iya. 5 tahun kurang. Iya, artinya gini. Artinya kalau seseorang itu dengan ya ini yang bisa jelasin adalah atau yang bisa ngerti yang pernah kuliah atau udah kuliah juga. Satu strata satu itu kadang-kadang kalau enggak dia 148, 152, 154 SKS-nya. Kalau diambil dengan orang yang IP-nya hanya 2, itu satu semester tuh IP-nya maksimal 18 gitu deh SKS-nya atau maksimal hanya 15. Nggak cukup, coba dihitung 148 dibagi itu nggak cukup. Enggak, pasti lulus yang lama kalau Pasti lulus yang lama. karena kalau Apalagi dia bilang kurang dari 2. Sebenarnya sih kalau ini lulusnya seperti yang di Ruko itu nggak ada masalah. Oh iya. Sayangnya di UGM gitu. Itu. apalagi kalau 2 di bawah 2 karena kalau 2 semua itu kan C semua C katanya. semua, Nah kalau di bawah 2 berarti ada D-nya, D kan nggak lulus. Lulus harus ngulang gitu. Jadi sebenarnya kalau udah dikata ya, yang bikin gaduh sih kan orang dulu kan membuat gaduh, yang bikin gaduh siapa? Ya dia sendiri. Jadi saya percaya memang nggak pernah kuliah, jangan-jangan masa nggak ngerti gitu ya kalau harusnya dia nggak ngomong di bawah 2 dong, kalau bawah 2 nggak lulus dong. Saya satu lagi yang waktu dia masih ini 2013 nih. Ya. Peristiwa IP kurang dari 2. Satu lagi 2014 ketika dia jadi gubernur mencalonkan diri sebagai presiden. Diwawancara sama Alvito Dinova. Oke. Itu dia bilang, oh ya saya sarjana teknologi kayu. Itu pertama kali dia menyampaikan sarjana teknologi kayu. Pak Joko itu kan sarjana teknologi kayu kehutanan. Hutan ya? Iya, kehutanan. Teknologi kayu kehutanan. Hutan ya? Iya. Nggak ada jurusan teknologi kayu di UGM dari sejak pertama kali dibuka Fakultas Kehutanan sampai sekarang. Dan itu dia ucapkan 2 kali. Ya. Jadi saya nemu nih, if ada videonya. Dan dia ngakuin kan itu ketika di video itu videonya saya jurusan teknologi kayu dengan pembimbing Kasmujo. Kasmujonya nggak ada nama Pak Kasmujo itu di skripsi. Kenapa kita perlu skripsi? Karena skripsi itu yang sangat detail. Kita bisa tahu nama dosen pembimbing dia, nama dosen pembimbing skripsi, nama pengujinya yang tidak ada semua. Memang ya kalau memang serius dalam proses hukum itu kan selalu detail ya. Pasti ditanya detail. Kalau pemeriksaan polisi kan ditanya jam berapa, tanggal berapa, di mana. Itu kalau suatu yang bohong pasti ketahuan lah. Untuk terbitnya ijazah tuh nggak mungkin. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang dulu katanya cuma ijazah, kenapa sekarang lari ke skripsi KKN? Lo jelas kalau orang kuliah itu mesti ngerti. Bahkan UGM pun ketika kita challenge dia punya 34 bukti yang katanya ada semua. Satu lagi ya, tidak pernah ada bukti itu digelar pada pertemuan tanggal 15 itu. Bohong. Ya, bohong. Kalau UGM bilang itu digelar, itu hanya naratif saja. Hanya omon-omon saja. 1 jam loh kita. Tapi seandainya ini kita berhayal seandainya proses hukum ini beneran gak dibelokkan ke kasus aneh-aneh Sarah kayak ke Gus Nur. Kalau beneran kasus ijazah palsu, UGM harus dihadirkan. Saksi kunci UGM. Saksi kunci UGM kan. Saya berangkat dari pengalaman yang di Surakarta ya. Itu kan yang dipersoalkan hanya SD sampai SMA tanpa UGM. Itu seluruh kepala sekolah dipanggil, guru-gurunya dipanggil. Nah,
Kalau kasus ini naik, ya berarti UGM harus mempersiapkan siapa nanti yang ngomong atas nama UGM untuk membela saudara Jokowi ini. Makanya saya bilang tadi, bagus kasus ini, lanjutkan. Kami menunggu gitu loh. Biar ini tuntas gitu loh. Setidaknya, kalaupun tidak tuntas pada putusannya, tuntas dalam sisi prosesnya. Orang jadi tahu semuanya di prosesnya. Karena orang kadang-kadang kan nggak berharap pada putusannya. Nggak, saya kesampingan dulu. Kenapa? Karena setidaknya ketika ada proses, kita jadi tahu apa sejatinya yang terjadi. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Mas Husin, Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo seandainya ini dibiarkan menggantung aja, lama-lama bosen juga loh orang ngomongin ijazah palsu. Enggak bosan. Kayak Dibiarin menggantung terus. enggak kayak kita ngomong, saya dulu ngomong fufafa, ya. Sampai di sana enggak bosan, entar lagi naik lagi tuh fufafa itu. Saya yakin kayak Bu Fafa di kasusnya dibiarin aja. Enggak fufafa entar lagi naik. Jadi kita tidak melihat dari aspek apakah isu itu akan establis atau Ya, tidak, enggak. enggak. Tapi dari sisi kepentingan hak warga negara, dari sisi hukum. Kalau ini nggak diteruskan sebenarnya yang rugi saudara Jokowi sendiri. Kalau beliau-beliau nggak ada ruginya, nggak ada masalah. Beliau-beliau nggak bermasalah ijazahnya, justru yang berkepentingan untuk membersihkan reputasi ijazah palsu itu adalah saudara Joko Widodo. Tapi begini, sempat terpikir nggak nih Mas Husin ya bahwa ini energi kita di ijazah palsu ini meskipun memang penting ya ijazah palsu ya, tapi bersamaan ini menutupi kasus-kasus lain yang butuh perhatian. Saya bilang sempat di wawancara begitu. Ada analisa begitu, Bang Munarman analisa begitu saat di Refli Harun. Saya sampaikan begini, kita ini orang yang tidak boleh diam terhadap kemungkaran, apapun bentuk kemungkaran. Nggak boleh ketika ada PIK 2 misalnya sedang melakukan kezaliman kepada rakyat Banten, kita bela, begitu ada kezaliman tentang ijazah palsu yang ini dampaknya ke rakyat, kita diam. Enggak. Semua kita kerjain, nggak ada masalah. Kami sebagai katakanlah sebagai ilmuwan, kami melakukan semuanya. Ini saya sama Mas Roy juga lagi ngurusin Fufu Fafa juga nih dari sisi ilmiah. Kami juga bantu memikirkan PIK 2 dari sisi ilmiah. Betul. Kami juga memikirkan IKN dari sisi ilmiah. Kita terus semua paralel. Hanya orang yang mohon maaf pikirannya sempit yang Seolah-olah cuma ijazah doang ya. Enggak, kita mikirin berbedanya banyak. sudah bisa multitasking. Ya kan, di prosesnya sudah core I7 ini gitu loh. Yang pencopotan anaknya Tri Sutrisno terus nggak jadi itu. Nah, moga-moga bisa seperti itu. Ya kan, itu kan artinya menunjukkan bagaimana powernya Pak Prabowo. Kita hadir gitu loh. Tapi nggak bisa suka-suka gue juga gitu Ini loh. juga saya di kesempatan ini mengucapkan terima kasih juga Mas Kasunan pada salah satu kelompok Kagama, keluarga alumni Gajah Mada Cirebon. Yang sudah Pak Heru yang sudah mempelopori, dia mau bikin bukan mediasi tapi mau bikin clear di sini. Jadi dia mengumpulkan, jadi UGM itu harus bersikap gitu loh. Karena keprihatinannya sudah ada di UGM gitu. Jangan UGM tuh diam aja. Ya perkaranya PPK Agama belum bersikap, ya udah itu menurut saya hanya saja. Nah itulah, saya ingin ITB udah bersikap. Malah Sebentar ITB udah lagi UI bersikap. bersikap. sekarang gini loh ya, kalau purnawirawan TNI aja sudah menentukan sikap, begitu ya. Sementara kalau di UGM ini mungkin kalau seangkatan teman-teman seangkatan Jokowi cuma 67 orang, gampang lah dikondisikan kan, diancam atau dikasih duit atau kasih jabatan. Ya, saya bukan menuduh, tapi pokoknya pasti dikondisikan lah ya. Itu kan bisa aja. Tapi apakah mungkin alumni UGM Mungkin dikondisikan juga? Karena gini. Kalau alumni semuanya enggak sudah mulai ada yang punya pikiran cerdas dan berani berarti ya. Iya kan? Misalnya mantan rektor Prof Sofyan Effendi. Ada mantan rektor lain yang masih keberatan nyebut namanya sudah ngerangkul saya ya gitu. Sebenarnya saya justru menyayangkan UGM kenapa setidaknya mengambil tindakan bukan hanya sikap, tindakan seperti yang dilakukan oleh UI. Contoh, UI kan ada kasus Bahlil, segera membentuk tim untuk memverifikasi, hasilnya itu dipublikasi. Terlepas sepenuhnya masyarakat nggak kemudian seperti dulu lah, UI tetap cedera, tapi itu tetap mengkompensasi, mengembalikan marwah UI. Nah, UGM tidak mengambil langkah itu yang saya lihat. Malah blunder, malah nutupin terus. Nah itu harusnya bukan lagi sikap tapi tindakan untuk memverifikasi. Candanya malah gini, kenapa UGM nggak bentuk UGD? Betul ini udah darurat ini. Enggak, sebetulnya kalau saya bilang itu pimpinannya kita nggak bicara UGM. Pimpinan UGM itu melakukan blunder yang luar biasa. Karena dia tidak akan mampu untuk menjegal, untuk menahan kebenaran ketika kebenaran itu sudah dibuka kotaknya. Dan mungkin bisa saya tambahkan, kalau dulu Bambang Tri yang mengatakan ini ada seolah-olah motif tidak suka sama UGM. Hari ini kan justru alumninya yang bicara. Motifnya kan untuk membersihkan reputasi alma maternya. Kita dasarnya, kami bertiga ini kebetulan alumni UGM. Kita dasarnya melakukan ini karena kita cinta UGM. Gaulnya sekali loh kita sekolah di UGM. S1, S2 rata-rata UGM semua. Punya 2 ijazah.
loh. Tiga-tiganya merespon. Respon juga, Iya. Betapa cintanya kita sama UGM kan gitu. Nah iya maksud saya kalau alumni ini harusnya lebih bersatu seperti Purnawirawan TNI itu untuk kemudian gini kalau sebenarnya saya menunggu bahwa teman seangkatan Jokowi tapi karena cuma 67 kayaknya susah lah bisa dikondisikan terlalu mudah untuk dikondisikan. Tapi bisa sebetulnya kalau mau cari witness lagi tuh angkatan 81 atau angkatan 79 itu yang angkatan deket. Itu tuh kalau zaman dulu itu kan, iya itu kan zaman dulu tuh mereka pasti ada yang Dan gini loh, Mbak. ada yang nggak lulus Persis. jadi pasti tuh. Tidak bisa dikatakan satu angkatan tuh semuanya bersaksi yang sama. Mungkin mereka ketemu tuh hanya 1 sampai 2 semester. Namanya Satuan Kredit Semester SKS ya. Itu kan nanti kelas 2-nya kalau yang ngambil 24 SKS dia udah nggak ketemu lagi dengan yang itu. Apalagi yang IP-nya di bawah. Apalagi yang IP-nya cuma di bawah 2, ya ketinggalan dia. Kecuali kalau kampus lain ya, maaf nih teman-teman UPN ya. UPN dulu kan sistemnya kan bukan SKS. Makanya disebut Universitas Payah Naik dulu ya gitu kan per kelas lu. Satu kelas, satu blok naiknya bareng-bareng semua. UGM tidak, mungkin dia pikirannya masih satu kelas itu bareng gitu loh. Terus namanya dosen pembimbing tuh kayak wali kelas mungkin pikirannya. Enggak, jadi Kasmojo itu di posisi wali kelas sampai bimbingan datang pulang gitu. Wah, galak banget gitu. Dia kan bilang gitu. Enggak kayak gitu yang namanya dosen pembimbing akademik itu. Dosen pembimbing akademik itu hanya nanda tangan KRS. Itu aja, ngambil berapa, kamu udah lulus gak? Udah, nggak ada dosen pembimbing akademik loh ya. Mungkin pembimbing skripsi kali maksudnya. Nggak ada namanya. Oh nggak ada ya, nggak ada deskripsinya ya. Mbak Rama berusaha menjadi kuasa hukumnya Jokowi tapi nggak bisa juga. Nggak bisa juga membenarkan itu. Iya. Kalau secara teknis dan jujur ini diteruskan sampai sidang sama membuktikan ijazah habis dia. Maka dia betul Mbak Rama, dia akan berusaha menghindari itu. Walaupun Ya. Pak Roy, saya menginginkan sampai persidangan sampai putusan bukan dalam rangka menghabisi saudara Jokowi. Oh enggak. Tapi ingin menunjukkan kepada masyarakat ini ada ujungnya ini loh. Ya. Ada ujungnya ini. Enggak, tapi kalau dari sisi evidence dia habis gitu loh. Jadi saya menyayangkan kalau dia mau mati-matian mempertahankan Enggak, sebuah- pasti cari cara lain, mempidanakan atau melakukan kriminalisasi dengan cara yang lain. Ya. Tapi benar tadi yang kata Dr. Tifa juga Pak Roy. Kalaupun mengkriminalisasi itu nggak menyelesaikan masalah. Contoh, apakah setelah Bambang Tri dan Gus Dur di penjara masalah ijazah palsu ini selesai? Kan justru muncul dokter-dokter. Nah kalau ini dilakukan repetisi hal yang sama, mohon maaf nggak akan menyelesaikan. Yang muncul profesor-profesor. Profesor nanti jawab-jawab gitu loh. Iya ya tambah gemes orang ngelihatnya ya. Ini kok ya makanya itu ini karena ini menurut saya momentum sebenarnya ijazah palsu ini. Sebenarnya apa yang salah dari Jokowi ini bukan hanya ijazahnya sebenarnya. Sistemik. Ya, sistemiknya. Tapi melalui ini seperti menjadi jadi momentum lah ya, menjadi trigger lah untuk membongkar yang lainnya. Jadi ini, karena sudah langkah maju ini sebenarnya Jokowi mau lapor sendiri. Masuk perangkap dia kata. Masuk perangkap lah ya. Biasanya mana mau dia suruh si persatuan LSM alat-alatnya. Oh iya, buzzer-buzzernya. Malah sampai ada yang nantang kita gitu. Nantang saya tunggu saya buatkan ring tinju. Ngapain aja bikin ring tinju sama Para itu yang kita semua harus terima kasih kepada netizen masyarakat. Artinya apa? Laporan yang dilakukan di luar Jokowi itu tidak mendapatkan legitimasi publik. Sehingga kalaupun polisi tetap jalan, maka polisi akan mendapat tekanan publik. Ini gimana? Nah, kalau dengan Jokowi sendiri, terlepas terbukti atau tidak, ya saya fair. Memang dia punya hak untuk melapor. Terlepas apakah jasanya benar-benar asli atau tidak, dia merasa tercemar, dia punya hak. Terlepas dia adalah Dewan Pengarah dan Antara. Terlepas ya silakan. Ya. Kan cuman kan kalau fokusnya di 31310 itu kami mudah melakukan pembelaan. Kenapa? Beliau tidak bisa ditahan. Sehingga proses penyiapan bukti dan sebagainya kita bisa adu argumentasi. Tapi kalau ditahan kan itu sama saja pembungkaman. Iya. Ya repot kalau udah ditahan repot. Dia nanti tunggu sidang gitu lagi tadi itu repot lagi sidangnya kapan gak jelas. Sidangnya nanti pas-pasin waktunya. Pas hari tengah malam. Ya bukan, artinya kayak kasus yang Edi Mulyadi itu kan gitu, begitu sudah selesai masa penahanannya ya udah lepas gitu aja. Itu kan kasihan aja padahal untuk mengkompensasi tindakan penahanan kan nggak bisa dibenarkan ya. Padahal kan kasus Edi itu kan juga sepele waktu itu. Harusnya bebas. Itu Izin buang anak itu ya. Buang anak. Padahal sebenarnya dia sudah ditarget semenjak kilometer 50. Iya. Ternyata sekarang jadi izin buang anak beneran Iya, kan? beneran gitu. Bahkan Joko Anwar sutradara mau bikin film di sana, bintangnya siapa? Fufu Papa. Jin buang anaknya. Jadi gini, sebetulnya saya juga mau memberikan semacam tambahan informasi kepada
pihak lawyer dari yang memperkarakan kita ya, Oh, lawan ya. lawan ya. Satu, Baik banget Dokter Tifa tuh ngasih informasi. loh, justru ngasih informasi gini. Ini persoalan ini supaya tahu ya, ini bukan lagi persoalan domestik, bukan lagi persoalan nasional. Ini kalau beliau yang bersangkutan sudah mengatakan hak asasi manusia, kita akan bawa ke hak asasi manusia internasional. Artinya mau dibawa ke Loh iya kan, dia bicara melanggar hak asasi manusia saya. Oke, kita bawa ke internasional. Jadi ini memang sudah menjadi perhatian. Ya namanya dunia teknologi informasi sekarang ini ya, masalah ijazah palsu ini juga sudah memang menjadi sorotan. Jadi apa namanya domainnya itu bukan lagi domain personal, Pak. Domain ini adalah domain ilmu. Ketika kita bicara domain ilmu, ini kita bicara lintas batas. Jadi ini saya berikan informasi aja. Kami teman banyak di berbagai negara. Bertiga ini punya domain masing-masing. Tentu saja mereka tidak akan berdiam diri kalau ada ilmuwan yang dikriminalisasi. Jadi ya saya juga nggak sabar ini. Akhirnya seperti apa? Tadi ini kan kita meraba-raba skenario, berbagai skenario, kita bingung. Jangan-jangan Jokowinya sendiri juga bingung. Mau ngapain ini skenario apa? Karena ini? memang udah pernah dicoba ini, pakai Markus, pakai ini, pakai hilang, pakai apa gitu kan, pakai kader. Saya meraba-raba, saya nggak tahu nih. Akhirnya kayak apa? Terus terang ini kita ngobrol sendiri semua. Ya, dan sudah saya nulis. beri pesan kepada institusi kepolisian, mohon fokus ijazah palsu. Jangan cari-cari perkara lain yang targetnya hanya untuk menekan klien kami, misalkan dengan kasus yang nggak relevan, yang tidak mendapat perhatian publik. Karena hari ini perhatian semua ke ijazah palsu. Misalnya nanti masalah bayar kurang terus dipersoalkan. Tapi begini, ingat ya soal bayar kurang, sampai itu kan hukumannya nggak sampai di atas 5 tahun. Kalau dibikin tipikor kan bisa aja. Kerugiannya kecil ya. Suapnya kecil, tapi kan masuk pasal yang bisa ditahan. Lo pernah apa begitu nerima uang apa gitu ya. Misalkan pemalsuan dokumen kan 6 tahun. Nanti ini masih dia cari-cari dia. Enggak, Sudah justru pasti kita udah pinter udah pinter ya. Udah memang itu ahlinya Ahli kerjaannya ya. seperti Makanya itu. kita batasi dulu agar Makanya kita bocorin ke publik bahwa agar publik publik ikut bisa mengontrol. antisipasi kalau senjata itu yang dikeluarkan itu memang sudah Rencana menjadi- itu pasti ada udah. Oh, nanti Iya ya, kan? apa, Iya. nanti apa. Kita keluar rumah harusnya belok kanan, kita belok kiri gitu aja kan nanti. Jadi gini, karena kalau satu soal biasanya tipikor yang jadi senjata ya, itu karena di atas 5 tahun. Ya, kedua itu agama. Jadi jangan sampai komentar soal agama. Ada soalnya si Bambang Tri Gusnur itu gara-gara sumpah pocong. Ya, sumpah mubahalah. Mubahalah, bukan pocong, sumpah mubahalah. Kan begini juga, atas pada satu kasus saya pribadi tidak mau saya kemudian ditahan untuk menyampaikan sisi ilmiah dari sesuatu, nggak mau saya. Saya free, saya manusia merdeka. Apalagi sebagai insan ilmiah, saya selalu punya panggilan untuk ada sesuatu kejanggalan, ada sesuatu ketidakbenaran, itu ada panggilan nature kami sebagai ilmuwan. Jadi jangan karena kita sedang berkasus soal ini terus kami kemudian jadi ngomong merasa susah. tidak merdeka untuk mengatakan oh tidak bisa juga. Tapi apa, kita bicara aja modus-modus mereka biasanya apa untuk membaca medannya. Biasanya ini SARA yang dibuat ngejeblosin orang. Mas Rohyo Suryo dulu juga pernah kena dibilang SARA. Dibilang SARA, putusan akhirnya malah terbukti gitu ya. Katanya terbukti, tapi terbukti sudah mencemarkan seseorang yang dipilih oleh 50% lebih rakyat Indonesia. Apa itu putusan apa? Nggak ada pasalnya sama sekali dan itu harusnya dia lapor sendiri. Saya rasa gini deh, dia. kalau saya rasa sih kita fokus juga pada bicara tentang ijazah palsu deh. Jangan bicara tentang seandainya. Mereka nggak akan mau fokus karena kalau fokus ke ijazah palsu ya lemah. Kan udah selesai Bapak Dokter Tifa sebenarnya. Jadi kalau mau perang nggak mungkin lah mau membawa ijazah palsu saya kira. Karena mereka kan sukanya gitu, kill the messengers ya gitu. Terus bikin hoax sendiri. Ya kan, dan ingat gak kalimat itu dari sahabat kita, tukang bikin hoax terbesar itu apa? Ya penyelenggara negara. Sudah sering lah, Dokter Tifa sudah sering lah yang katanya begini. Udah sering lah ya sudah kenyang. Nah, Pak Awas ini masih selamat ini sebenarnya ya. Masih belum pernah dibully sama dibully. Kalau bully itu HTI pernah HTI. kenyang lah kalau bully. Kenyang, biasa lah. Jadi begini, saya pikir kita pertama husnuzon saja bahwa kasus ini saya suka akan husnuzon. kita batasi sampai di sini. Yang kedua,
pikiran liar tadi sudah kita kanalisasi bahwa tidak boleh ada tindakan aparat mengambil tindakan lain kecuali kasus ini. Karena apa? Kalau ada tindakan pasti persepsikan ini tindakan kriminalisasi karena tidak bisa masuk di pokok perkaranya, cari-cari perkara lain. Nah, yang ketiga sebenarnya sudahlah Pak Jokowi, ayo cepat, kita pengen nunggu segera sidang gitu loh. Makanya jangan dicabut, lanjutkan. Nah, setelah itu kita buktikan. Iya. Dan saudara juga harus membuktikan ijazah saudara asli. Jangan hanya orang yang punya kesimpulan palsu disuruh membuktikan, yang punya asli tidak diminta membuktikan. Apalagi sekarang konteksnya yang mendalilkan, yang menuduh itu saudara Jokowi sekarang di kasus pidana ini loh. Karena Jokowi yang lapor. Karena dia yang lapor. Dan dia yang harus membuktikan. Dia yang harus membuktikan gitu. Terjebak sendiri. Iya, terjebak dia. Maju kena mundur kena, ya baik. Baik, itu aja, terima kasih sudah 1 jam lebih ya. Yang pasti apapun yang dilakukan ya, apapun itu dengan mengurung Dr. Tifa, Roy Suryo atau Rismon, pasti tidak akan bisa sanggup mengurung kebohongan ya. Untuk bisa keluar dan liar, itu tidak bisa, nggak ada yang bisa mengurungnya. Kalau badan orang bisa dikurung. 1-2 orang bisa dibohongi. Ya, banyak orang bisa dibohongi, tapi semua orang tidak bisa dibohongi. Ya, ini isu ini tidak akan bisa dikurung. Isu ini tidak akan bisa diredam dengan hanya menjebloskan 2-3 orang. Mungkin kalau se-Indonesia dijebloskan mungkin baru bisa. Karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi tidak akan bisa menyelesaikan, menghentikan isu ijazah palsu dengan hanya memenjarakan beberapa orang saja ini saja ya. Terus tetap berjuang pastinya ini Mas Roy, Dr. Tifa, Ustaz Husin. Terima kasih sudah hadir di studio Realita TV. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen begitu ya. Kalau menurut pendapat kalian gimana ini ya. Akhirnya saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.